Shalom, salam sejahtera buat kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku. Kita akan bersama-sama saat ini di dalam rangka bulan keluarga yang kita ketahui bahwa bulan keluarga biasanya dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan dan pertemuan-pertemuan. Tapi karena di masa pandemi corona ini, maka kegiatan ini diubah menjadi model daring sesuai dengan anjuran pemerintah. Saat ini kita sudah hadir beberapa narasumber yang akan berbincang-bincang bersama dengan kita seputar bulan keluarga. Kami perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, Pendeta GKJ Pekalongan, pendeta kita. Yang kedua adalah Bapak Budi Riono selaku Ketua Majelis GKJ Pekalongan. Skengrawo. Dan yang ketiga adalah Bapak Tri Sujono, Ketua Bulan Keluarga tahun 2020 GKJ Pekalongan. Dan ada ibu kita selaku sesepuh dari GKJ Pekalongan, yaitu Ibu Esther Sri Supriyati Ningsih. Dan dokter kita yang cantik, Dokter Estica Tiur Maruli Sihombing. Dan tidak ketinggalan ada seorang anak muda yang mewakili kaum muda. Namanya sangat indah sekali, Febriana Lintang Nugraheni, biasa dipanggil Mbak Ninu. Kita akan bersama-sama berbincang-bincang dan mari kita akan mulai, diawali dengan yang pertama adalah kepada Bapak Budi Riono. Bapak Budi Riono selaku Ketua Majelis, bagaimana di dalam masa pandemi ini, pandemi corona ini, kebijakan apa yang telah Majelis laksanakan di dalam melaksanakan kegiatan bulan keluarga ini? Apakah secara daring ataukah secara tatap muka? Monggo Pak Budi Riono. Baik, terima kasih Mbak Asih. Kebijakan dari Majelis GKJ Pekalongan terkait dengan bulan keluarga tahun 2020 ini ada beberapa pertimbangan. Tentu untuk keamanan dan keselamatan jemaat. Yang pertama, pertimbangan kami yang pertama yaitu menyikapi lonjakan COVID-19 sampai dengan saat ini yang belum juga terjadi decline, masih terus naik grafiknya. Kemudian yang kedua juga anjuran dari pemerintah terkait dengan COVID-19 ini, maka untuk GKJ Pekalongan kegiatan bulan keluarga tahun 2020 masih tetap dilaksanakan secara online atau daring. Namun demikian tentu tidak mengurangi arti, makna dan materi yang ada di materi-materi yang ada di bulan keluarga tahun 2020. Bahkan GKJ Pekalongan pun walaupun secara daring atau secara online, namun kami sudah membentuk kepanitiaan. Jadi panitia bulan keluarga tahun 2020 sudah terbentuk. Dan ketuanya nanti mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, ya. Ngaten Mbak Asih yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun Pak Budi. Tadi sudah disampaikan bahwa kebijakan dari Majelis GKJ Pekalongan adalah dengan adanya COVID-19 yang semakin melonjak, maka untuk bulan keluarga tahun ini dilakukan secara daring. Nah, saat ini sudah hadir juga Bapak Tri Sujono selaku Ketua Panitia Bulan Keluarga. Yang akan kami tanyakan adalah Pak Tri, sesungguhnya harapan apa dan bagaimana teknis pelaksanaan daripada bulan keluarga secara daring itu
Dan untuk tahun 2020 ini, Bulan Keluarga GKJ Pekalongan mengusung tema apa? Monggo. Terima kasih Bu Ase yang sudah melahirkan beberapa pertanyaan. Tema untuk Bulan Keluarga bulan Oktober 2020 dengan tema adalah Seni Merawat Keluarga. Kita tetap mengacu kepada LPPS Sinode, tetapi tahun ini berbeda seperti yang diungkapkan oleh Pak Budi tadi, kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kegiatannya tetap berada di rumah seperti instruksi dari pemerintah. Kita melaksanakan dengan kegiatan ceramah bahan dasar, saresean, dan perlu diingat oleh Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di dalam kegiatan Bulan Keluarga ini, panitia juga menyediakan hadiah bagi Bapak Ibu sekalian dengan berupa vlog. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat Bulan Keluarga dapat divideokan, kemudian dapat dikirimkan kembali oleh Bapak Ibu ke panitia Bulga. Harapan kami adalah dengan Bulan Keluarga ini kita dapat merefleksikan bahwa kasih Allah dan anugerah Allah tetap di dalam setiap kehidupan di dalam keluarga kita. Terima kasih, itu Bu Ase. Terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah sudah mendengar bahwa di dalam Bulan Keluarga ini panitia sudah menyediakan beberapa kegiatan walaupun kita hanya di rumah saja. Tadi telah kita dengarkan bersama, ada persekutuan doa keluarga, ada PA online, dan ada juga lomba untuk kita meliput dari awal pembukaan sampai dengan penutupan. Nantinya di dalam lomba itu ada beberapa 3 yang akan diambil untuk itu. Oleh sebab itu kita sambut dengan semangat walaupun kita hanya di rumah saja, Bulan Keluarga tetap berjalan dengan mengusung tema Seni Merawat Keluarga. Ya, demikian tadi, terima kasih Pak Tri untuk penjelasannya. Sekarang kalau kita sudah mendengar bersama tentang tadi kegiatan di dalam Bulan Keluarga, kami ingin menanyakan kepada Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito bahwa Bulga tahun ini adalah bertema Seni Merawat Keluarga. Ditinjau dari segi iman Kristen, bagaimana sih merawat keluarga kok dianggap sebagai seni? Nggih, matur nuwun Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang di gereja ya, karena bukan di studio kan begitu ya, dan di rumah dimanapun panjenengan berada. Menarik kalau kita menyimak mengapa kok temanya itu ada kata-kata seni gitu ya. Merawat keluarga kok disebut sebagai seni. Nah menurut saya tema ini menjadi relevan karena yang pertama, selama masa pandemi ini itu setiap keluarga itu rasanya mengalami perubahan yang tidak mudah dihadapi. Mengapa? Karena hampir di semua belahan dunia ketika ada pandemi ini lalu intensitas ketemu sekeluarga itu lebih tinggi gitu ya. Kalau dulu kan sibuk kerja, anak-anak sekolah dan sebagainya terpisah-pisah. Nah sekarang itu dari pagi sampai malam, pagi lagi banyak waktu untuk berjumpa. Ya apalagi dulu sebelum ada new normal itu ketika masih kegiatan macam-macam diliburkan. Nah sering ketemu itu barangkali di satu sisi membuat keluarga jadi lebih akur dan rukun, yang dulunya jarang ketemu sekarang lebih sering ketemu, mungkin bisa begitu. Tapi nyatanya selama pandemi ini justru banyak sekali masalah yang timbul justru karena anggota keluarga itu terlalu sering ketemu gitu ya, terlalu sering kumpul. Banyak data mengungkap kasus-kasus kekerasan meningkat tajam, kasus perceraian meningkat tajam juga. Di Wuhan bahkan sampai 2 kali lipat kan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata kumpul terus keluarga itu tidak selalu menjamin keutuhan dan keharmonisan. Maka dalam suasana semacam ini keluarga itu memang betul-betul perlu dirawat. Nah, mengapa merawatnya itu kemudian dianggap sebagai seni? Karena bagi saya
seni itu kan menggambarkan sesuatu yang tidak ada rumus yang terlalu kaku dan baku gitu ya. Seni tari, seni lukis, seni musik, seni macam-macam itu kan seni rupa misalnya, itu kan tidak ada satu ukuran yang sangat kaku dan baku untuk menilai sesuatu gitu ya. Karena dalam seni itu dihargai setiap kreasi dan setiap keunikan dan setiap warna. Misalnya kalau saya ambil analogi sebuah lukisan itu kan ya ada warna hitam, putih, merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Semuanya itu menjadi komposisi yang diterima dan bisa menghasilkan sebuah keindahan. Dan tidak ada penilaian yang mutlak untuk sebuah lukisan ini sing apik sing piye, sing elek sing piye, kadang-kadang bagi si A itu bagus, bagi si B belum tentu. Maksud saya, merawat keluarga itu juga seperti itu rasanya. Tidak ada rumus yang baku yang bisa dipakai oleh semua keluarga. Mungkin keluarga saya punya cara merawat begini, keluarga Pak Budi beda lagi, Pak Tri, Bu Esther dan seterusnya beda-beda. Semua keluarga punya gaya dan punya warna corak. Nah, tapi yang penting adalah cara itu fungsinya bisa dipakai untuk merawat keutuhan keluarga, bukan hanya merawat sing penting ora pisah, sing penting neng omah terus, tapi kan merawat itu juga berarti bertumbuh, ya seperti merawat tanaman, merawat bunga dan sebagainya itu kan supaya bertumbuh. Sehingga itulah pesan yang ingin disampaikan oleh bahan dasar yang diterbitkan oleh LPPS. Harapannya adalah semua keluarga di gereja-gereja itu bisa terawat kesatuannya, tapi juga terawat gairahnya, terawat kehangatannya. Dan untuk itu butuh seni, bukan butuh sesuatu yang sangat kaku dan sangat baku. Biasanya kan masalah muncul ketika ada satu atau dua pihak yang merasa harus menang gitu ya, harus pendapatnya harus selalu benar dan sing liyane kudu manut. Nah, itu kan kadang-kadang kaku. Nah, seni kayaknya tidak sekaku itu. Seni selalu ada unsur perasaan, imajinasi bahkan, dan kayaknya itulah yang juga penting dibangun semasa pandemi ini. Mengapa? Karena kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana menurut iman Kristen kan begitu ya. Dalam kehidupan kita beriman itu juga selalu ada unsur seni. Ibadah kita itu sangat artistik, ada seninya, seni macam-macam kan, ada lagunya, ada simbol-simbolnya, ada warna dan seterusnya. Dan iman kepada Allah itu pasti juga menyangkut soal seni. Ada nuansa, ada warna, ada corak yang yang berlaku. Ada imajinasi sehingga imajinasi itu kan tidak terbatas. Sehingga kalaupun ada seolah-olah jalan buntu, itu enggak lalu berhenti dan menyerah. Tapi bisa berimajinasi di balik jalan buntu itu, di balik tembok itu pasti ada jalan-jalan lain, gitu, ada harapan. Maka ketika keluarga itu barangkali mengalami masalah yang terkadang berat dan rasanya kok ini sudah menyerah, sudah berakhir, sudah stop, iki wis jalan buntu gitu ya. Nah, maka perlu memantik atau menghidupkan imajinasi. Pasti ada cara dan jalan lain yang bisa ditempuh sehingga keluarga terus bisa utuh dan bisa bertumbuh. Nah, gitu Bu Asih dari saya tentang mengapa kok merawat keluarga digadokke dengan kata seni. Rasanya tetap ini cocok dengan iman Kristen juga. Oke, berarti cocok dengan segi dari iman Kristen bahwa kita harus merawat keluarga itu dengan seni yang indah, seni yang sesuai dengan Alkitab. Monggo sambil diminum, sambil kita santai untuk berbincang-bincang selanjutnya. Ya Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anakku yang di rumah, kita sudah mendengar yang tadi bagaimana Pak Pendeta dan jelaskan bahwa di dalam seni merawat keluarga. Kenapa kok bulan keluarga ini mengusung tema seperti itu? Karena mungkin karena seringnya di rumah akhirnya bukan malah menjadi harmonis. Kan biasanya kalau sering ketemu akhirnya malah jadi berantem. Nah, makanya dibutuhkan seni. Dan seni itu adalah tergantung dari keluarga masing-masing. Nah, di sini hadir seorang ibu yang sudah makan asam garam lebih banyak dari saya paling enggak. Ya, dan sudah makan bangku sekolah yang lebih banyak juga. Sudah kenal semuanya bagaimana Bu Esther
Ya, yang ingin kami tanamkan bersama adalah bagaimanakah seni merawat keluarga. Keluarga ibu yang kita ketahui bahwa ibu sudah berhasil di dalam pembinaan putra-putrinya, juga putra-putri dari jemaat GKJ Pekalongan pun sudah banyak mengalami pembinaan iman dari Ibu Esther. Moga di dalam saring ini, pengalaman ini, agar kami terutama para keluarga muda ataupun yang akan beranjak berkeluarga, ya, untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman ibu sehingga bisa mengambil atau mengadopsi barangkali cocok untuk keluarga kami. Monggo Bu Esther. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam semuanya. Shalom. Mengenai tema bulan keluarga tahun 2020, tadi disebutkan seni merawat keluarga. Walaupun saya sudah banyak makan asam garam, bukan berarti saya pinter untuk mengelola. Tapi paling tidak kita belajar bersama-sama tentang keluarga kita, bagaimana merawat keluarga kita masing-masing. Kalau kita menengok kembali tentang lagu Keluarga Cemara, harta yang terindah adalah keluarga. Istana, saya ulang kembali, harta yang berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna keluarga, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sudah hafal semuanya. Nah, seni merawat keluarga, karena memang keluarga itu apapun yang terjadi, keluarga itu yang terindah, maka perlu dirawat. Karena cara merawat kan tidak sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Masing-masing punya metode merawat keluarga. Perlu kita tahu bahwa keluarga memiliki beberapa fungsi. Kalau fungsinya hanya fungsi biologis, hanya urusan badan, urusan makan, itu kita semua sudah melakukan. Orang tua bertanggung jawab memberikan makan, minum, merawat fisik anggota keluarga. Namun juga perlu tindakan fungsi afektif, penerapan, yang itu nanti menjadi kepribadian yang diterapkan dalam kehidupan anak-anak di luar keluarga. Itu dari rumah, karena keluarga adalah tempat utama dan tempat pertama mereka mendapatkan pendidikan. Nah, kemudian kalau sekarang pendidikan itu diserahkan kepada lembaga-lembaga. Nah, oleh karena itu mari kita bersama merawat keluarga kita masing-masing dari segi fisik tadi sudah, kemudian penerapan. Nah, kemudian dari fungsi religius, agama, iman. Dari sini orang tua, anak, dan seluruh anggota keluarga perlu memiliki pemahaman bahwa yang ada dalam rumah itu, dalam keluarga itu memiliki kesamaan, kesetaraan. Landasan utama memiliki kasih, kemudian terjadi keadilan, kesetaraan orang tua, anak, dan seluruh anggota. Terkadang orang tua merasa aku yang paling benar, anak-anak selalu salah, yang menyebabkan terjadinya perpisahan pendapat di tengah-tengah keluarga yang sedikit demi sedikit akan menjadi retak. Nah, ini perlu kita pahami sehingga ada kesetaraan di tengah-tengah keluarga, punya persamaan hak di tengah-tengah keluarga. Bapak bisa merasa salah, ibu bisa merasa salah, anak bisa mengingatkan orang tua kalau salah, punya hak yang sama. Nah, fungsi religius ini orang tua harus bisa menjadi role model. Bagaimana mengarahkan anak menjadi taat pada Tuhan?
kalau orang tua tidak memberi contoh. Nah, oleh karena itu pengalaman ini ketika orang tua memang tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, maka bisa terjadi tidak bisa merawat keluarga tersebut. Nah, seninya tadi adalah karena seni mesti indah. Orang tua menganggap anak setara dengan dia. Tidak merasa paling hebat, tapi kita bersama-sama saling menghargai dan adil di tengah-tengah keluarga. Nah, dengan demikian keluarga kita akan terus terawat baik fisik maupun iman, sehingga mereka di tengah-tengah keluarga akan memunculkan kasih Allah di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kiranya mohon maaf jika terjadi kekurangan di sana sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya seni merawat keluarga. Seni itu adalah indah. Merawat keluarga itu adalah indah. Dan kunci pokok utama adalah kita harus menjunjung tinggi kesetaraan. Tadi Bu Esther katakan, jadi antara orang tua, antara anak, bapak, ibu, itu saling mempunyai kesamaan hak. Dan semua itu diikat di dalam kasih. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara dari masa segi iman dan kegiatan-kegiatan serta pengalaman dari Bu Esther tentang merawat keluarga, sekarang kita akan melihat dari kacamata kesehatan. Di sini telah hadir Dr. Ica. Nah, bagaimana cara dan seni merawat keluarga, khususnya Mbak Ica, saat ini kita masih dalam pandemi corona ya. Bagaimanakah seni merawat keluarga supaya kita bisa terhindar dari masa corona itu, kita bisa melewati dalam damai sejahtera. Monggo Mbak Ica. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai cara atau seni merawat kesehatan keluarga, terutama di situasi pandemi saat ini. Saya akan mengkaitkannya dengan himbauan atau anjuran dari pemerintah untuk membantu memutus mata rantai penularan COVID-19, yaitu dengan metode atau protokol kesehatan 3M. 3M ini seperti mungkin kita sudah mendengar atau melihat di media sosial maupun di berita, itu adalah yang pertama, memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, mencuci tangan. Nah, saya akan sedikit membahas mengenai 3M ini yang bertujuan untuk menghindarkan kita dari terkena virus atau untuk demi kesehatan kita di masa pandemi ini. Yang pertama itu mengenakan masker. Ada slogan yang kerap kita dengar, yaitu maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Jadi saat ini untuk kita mengenakan masker bukan hanya ketika kita sakit atau ketika kita mengunjungi fasilitas kesehatan, tapi untuk anjuran dari pemerintah saat ini adalah selalu mengenakan masker ketika kita keluar rumah. Utamanya ketika kita berada di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa virus corona ini menular melalui droplet. Droplet ini dapat muncul atau ketika seseorang batuk atau bersin. Nah, dengan mengenakan masker, kita ini akan dapat melindungi kita dari partikel droplet tersebut. Selain melindungi kita, juga dapat melindungi orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian penting bagi kita untuk mengenakan masker bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk kesehatan keluarga. Kemudian saya akan sedikit membahas atau mengenalkan mengenai jenis-jenis masker yang mungkin perlu kita ketahui yang dianjurkan oleh Kemenkes. Kita sama-sama belajar ya, saya sudah membawa beberapa jenis masker sebagai contoh yang mungkin bisa sama-sama kita lihat. Yang pertama itu adalah masker ini. Ini adalah masker bedah atau masker medis. Biasanya masker bedah atau medis ini terdiri dari 3 lapisan. Yang di luar ini biasanya berwarna hijau atau berwarna biru.
Kemudian lapisan tengahnya ada filter untuk menyaring partikel, dan kemudian di dalamnya ini ada berwarna putih, itu juga dapat melindungi kita dari cairan yang dihasilkan oleh mulut maupun hidung. Kemudian masker bedah ini bisa menyaring partikel sekitar 80-90%. Jadi cukup efektif ya. Kemudian yang kedua yang saya bawa juga di sini, ini adalah masker biasa disebut N95 atau KN95. Jadi masker ini dapat melindungi dari partikel virus itu sampai sebesar 95%. Jadi kenapa namanya N95? Itu karena 95% dapat melindungi dari partikel virus besar ukuran kira-kira 0,3 mikron. Nah, masker N95 ini memang lebih baik daripada masker bedah atau medis yang tadi ya. Cuma hanya untuk masker N95 ini tidak dianjurkan untuk masyarakat umum. Kenapa? Karena dia kalau untuk pemakaian jangka lama agak sesak. Jadi ini lebih dianjurkan untuk tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien COVID-19. Demikian. Kemudian yang ketiga, masker yang mungkin sering sekali digunakan oleh kita, masyarakat umum, itu adalah masker kain. Nah, masker kain ini sekarang sudah macam-macam ya variasinya, sudah banyak motif, bahan maupun warnanya ya. Sangat variasi sekali di pasaran, tapi saya akan sedikit membahas mengenai masker kain yang baik atau dianjurkan oleh Kemenkes. Mungkin beberapa saat yang lalu itu sudah agak ramai dipinjangkan mengenai masker buff atau masker scuba. Jadi ada pelarangan masker buff atau masker scuba itu di kereta listrik maupun di tempat umum di Jakarta. Kenapa? Ternyata masker jenis scuba tadi itu saya nggak bawa contohnya ya, tapi kita mudah menemui, mungkin kalau kita di jalan lewat itu banyak sekali yang jual masker scuba yang harganya 3.000-an atau 10.000 dapat berapa. Kemudian juga ya, kemudian di anak-anak muda juga biasanya lebih suka menggunakan masker jenis ini karena kelihatan lebih fashionable. Tapi ternyata masker jenis scuba ini adalah masker yang tipis bahannya, hanya satu lapis, dan ketika dia agak direnggangkan itu agak melebar sehingga partikel-partikel mudah untuk masuk, dan dia efektivitasnya hanya 0-5%. Jadi sangat kecil sekali efektivitasnya. Kemudian masker buff juga itu biasanya yang sepedaan gitu kadang mengenakan masker sampai ke leher, itu juga sama, itu bahannya tipis. Kemudian juga sama tadi hanya satu lapis, jadi efektivitasnya pun hanya sekitar 0-5%. Nah, masker jenis apa yang dianjurkan oleh Kemenkes itu minimal, jadi masker kain yang dianjurkan itu adalah masker kain yang setidaknya terdiri dari 2 lapis. 2 lapis, kalau bisa sih paling bagus lagi itu bisa 3 lapis. 3 lapis. Ya, kenapa? Karena ketika masker 3 lapis dan bahannya juga baik, itu ternyata efektivitasnya untuk menyaring partikel sampai mencapai 70%. Jadi hampir sama ya, beda sedikit sama masker medis. Jadi itulah kenapa Kemenkes menyarankan ada beberapa masker yang baik untuk digunakan. Kemudian untuk penggunaan masker sendiri, kita juga perlu menggunakan masker dengan baik dan benar. Saya akan sedikit mendemonstrasikan mungkin cara menggunakan masker bedah aja ya. Itu bisa masker bedah ini yang digunakan itu, ingat yang bagian berwarna di depan, kemudian yang bagian garis kawat ini berada di atas. Kemudian sebelum menggunakan masker ingat untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pengkaitnya ini bisa dikaitkan ke bagian belakang telinga. Kemudian kita bagian bawahnya kita tarik ke bawah supaya menutupi dagu. Kemudian bagian atas kita tekan seperti ini mengikuti lekuk hidung supaya benar-benar tertutup rapat. Nah, kemudian ketika kita mengenakan masker medis ini juga pastikan kita tidak menyentuh bagian luar, karena bagian luar itu tentunya mengandung debu atau partikel-partikel virus atau bakteri. Kemudian mungkin beberapa kesalahan lain, mungkin menggunakan masker medis ini juga kalau bisa jangan hanya menutupi sampai ujung hidung gini, tapi pastikan ke pangkal hidung seperti ini. Kemudian juga kalau bisa jangan di leher kalau sedang istirahat, karena dia juga bisa untuk
terkena kontaminasi dari daerah leher ya. Jadi pastikan kalau semisal kita hendak sebentar melepas masker untuk makan atau minum, kita pastikan melepas bagian ini, kemudian kita tutup bagian dalamnya, pastikan tertutup supaya tujuannya adalah untuk melindungi bagian dalam supaya tidak terkontaminasi. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan supaya tidak kotor. Kemudian juga pastikan saat kita membuka masker untuk melepas juga segera buang. Kalau masker medis segera dibuang ke tempat sampah. Kemudian kalau masker kain bisa kita simpan itu ke kotak atau ke plastik khusus yang terpisah dari benda-benda kita yang lain untuk nantinya dicuci sebelum digunakan kembali. Kemudian penggunaan masker kain juga maksimal untuk 4 jam dan ketika masker basah atau kotor jangan lupa untuk diganti. Kemudian untuk yang penggunaan masker di keluarga itu sangat penting juga. Jadi ingat untuk disiplin mengenakan masker karena kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi keluarga kita yang ada di rumah. Kemudian yang kedua ya dari 3M itu adalah menjaga jarak. Menjaga jarak aman itu mungkin banyak pertanyaan berapa jarak aman. Ya kira-kira kalau yang dari panduan dari Kemenkes itu kira-kira sekitar 1 sampai 2 meter. Kenapa 1 sampai 2 meter? Karena dari berbagai penelitian itu meyakini bahwa tadi kan virus corona menular melalui droplet. Nah, droplet itu bisa terbang sejauh 1 meter sampai tidak akan lebih dari 2 meter sebelum akhirnya nanti dia jatuh ke tanah. Nah, mungkin ini yang kedua ini ya yang salah satu yang gampang untuk kita ngomong tapi susah untuk kita lakukan. Tapi saya percaya kalau kita sama-sama mencoba untuk menerapkan jaga jarak aman ini demi kesehatan selama pandemi ini, saya yakin bisa dilakukan. Kemudian mungkin kaitannya dengan keluarga yang biasanya mungkin keluarga kita bepergian weekend keluar ke alun-alun mungkin yang keramaian mall, mungkin kita bisa menggantinya dengan sementara ini di rumah saja, hindari kerumunan, hindari keramaian. Lebih banyak aktivitas mungkin bersama keluarga di rumah yang bisa dilakukan di rumah, monggo tergantung kreativitas keluarga masing-masing. Kemudian yang ketiga ya dari 3M ini itu adalah mencuci tangan dengan benar. Jadi mencuci tangan ini itu memang sudah terbukti efektif untuk mencegah penularan penyakit menular. Terutama bukan hanya COVID saja, tapi juga diare, flu dan penyakit menular lain juga efektif untuk dicegah dengan mencuci tangan ini. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana mencuci tangan yang benar. Yang pertama, itu mencuci tangan yang paling baik itu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Sabun jenis apa yang baik itu sebenarnya tidak harus menggunakan merek tertentu atau mahal atau harus sabun antiseptik itu tidak harus. Bisa semua jenis sabun itu baik selama kita menggunakan cara mencuci tangan yang benar. Nah, kemudian mungkin kendalanya adalah nggak semua tempat ada cuci tangan ya, tempat cuci tangan mungkin nggak semua tempat ada wastafel. Nah, kita bisa dengan menggunakan yang paling mudah yaitu hand sanitizer. Ini juga terbukti sama efektifnya dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, keunggulan dari hand sanitizer ini karena dia bentuknya ada yang bentuk kecil ya macam-macam sekarang, itu bisa kita bawa, kita kantongi atau kita taruh di tas, itu nanti kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian ketika kita di keramaian di tempat umum gitu, setelah kita mungkin berkontak dengan orang atau kita megang gagang pintu atau megang benda lain yang di tempat umum yang biasa dipegang banyak orang, kita bisa segera mencuci tangan. Nah itu dia tadi mencuci tangan. Kemudian yang kedua, cara mencuci tangannya benar itu minimal selama 20 detik. Baik itu dengan hand sanitizer maupun dengan sabun. Kemudian untuk mencuci tangan juga ada beberapa mungkin sedikit sebentar saya peragakan mengenai mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah WHO. Itu mungkin itu yang pertama. Kalau saya sih saya singkat aja, tepung, selaci, puput. Yang pertama itu telapak tangan. Jadi ini telapak tangan, kita menggosok kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua
Pung itu singkatan dari punggung tangan, itu menggosok punggung tangan. Bergantian dengan tangan yang satunya, kanan dan kiri. Sela itu singkatan dari sela-sela jari. Jadi kita sela-sela jari, antara sela-sela jari bagian dalam. Ci itu singkatan dari mengunci, jadi gerakan mengunci bagian dalam tangan. Put itu putar, itu adalah gerakan memegang ibu jari dan memutar. Dilakukan pada kedua tangan. Kemudian put yang kedua, putar itu menguncupkan jari tangan, kemudian memutar pada telapak tangan. Ini juga dilakukan pada kedua tangan. Jadi itu secara singkatnya tadi ya, tepung, selaci, puput. Mungkin nanti bisa selaci, puput, bisa dilihat lagi di internet atau di ini juga banyak. Itu. Kemudian saya rasa untuk mencuci tangan ini penting juga dilakukan demi menjaga kesehatan kita dan keluarga. Mungkin kalau yang bisa dilakukan di lingkungan rumah atau keluarga, kita mungkin bisa menyediakan untuk tempat cuci tangan sederhana di luar rumah. Jadi sehingga ketika kita dari luar rumah, ketika kita pulang dari kerja, mungkin yang bapak-bapak, ibu pulang dari pasar atau swalayan, anak-anak dari sekolah, kita bisa sebelum masuk ke rumah kita cuci tangan terlebih dahulu, kita pastikan kita tidak membawa masuk virus maupun kuman dari luar. Kalau untuk lebih baiknya lagi dari ketika kita dari luar rumah juga selain cuci tangan kita segera ganti pakaian, mandi untuk benar-benar menjaga kebersihan. Kemudian saya rasa tadi ya 3M tadi sangat penting, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Kenapa penting? Karena demi kesehatan kita, demi kesehatan keluarga kita, terutama kalau mungkin ada anggota keluarga yang mungkin termasuk dalam kelompok golongan rentan beresiko terkena COVID seperti lansia atau anak balita atau yang punya penyakit penyerta seperti asma, darah tinggi, kencing manis dan lain sebagainya. Itu tadi mengenai 3M tadi. Kemudian tadi ada untuk menjaga sistem imun ya, untuk salah satu cara yang mungkin bisa sama-sama kita pelajari untuk menjaga sistem imun itu yang pertama itu dengan menjaga gizi atau pola makan. Jadi kita banyak makan buah-buahan, sayuran. Kenapa? Karena dalam buah-buahan dan sayuran itu ada vitamin dan mineral yang diperlukan untuk kita menjaga daya tahan tubuh sehingga kita tidak gampang terkena penyakit. Kemudian yang kedua itu istirahat atau tidur yang cukup. Jadi ketika kita kurang tidur, kurang istirahat, begadang, itu ternyata dapat menurunkan sistem imun kita. Nah, berapa jam sih kira-kira tidur yang baik, yang ideal itu kira-kira menurut penelitian sekitar 7 sampai 9 jam untuk orang dewasa. Kalau pada anak-anak lebih lama lagi durasinya, tergantung usia gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem imun adalah menghindari stres. Jadi ternyata ketika kita stres yang nggak terkendali itu dalam tubuh bisa meningkatkan hormon kortisol. Nah hormon kortisol ini dalam jangka panjang itu bisa menurunkan sistem imun kita. Jadi mungkin kita bisa lakukan aktivitas atau kegiatan yang kira-kira menghindarkan kita dari stres. Mungkin tiap orang beda-beda ya, seni tadi ya, macam-macam tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin suka nonton, gambar, main game ya. Monggo masing-masing caranya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua juga untuk menghindarkan stres, kita bisa tetap menjaga kontak dengan orang-orang terdekat kita, dengan keluarga. Kemudian mungkin dari teman-teman kita, mungkin saat pandemi seperti ini dengan adanya teknologi sangat walaupun nggak bisa ketemu langsung, kita bisa dari WhatsApp, telepon, video call, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu olahraga. Rutin berolahraga juga penting untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Paling ideal ya setiap hari ya, tapi mungkin sulit tentunya ya. 3 hari atau 4 kali dalam seminggu aja sudah cukup. Durasi juga nggak usah terlalu lama, 20-30 menit cukup. Kemudian untuk jenis olahraganya sebenarnya bebas, monggo masing-masing sesuai dengan kesukaannya, hobinya masing-masing. Mungkin tapi untuk beberapa jenis olahraga di situasi pandemi ini tidak dapat dilakukan ya, seperti renang,
kemudian senam berbarengan gitu. Itu bisa diganti dengan olahraga yang mungkin bisa kita lakukan bersama keluarga kita. Seperti mungkin kita yang sederhana saja dari jalan kaki keliling kompleks sekitar rumah, atau mungkin aerobik sama anak sama ibu, atau mungkin yang lagi hype sekarang sepedaan ya. Tapi tetap ketika bersepeda kita jaga jarak aman juga, jangan bergerombol terlalu dekat gitu aja sama berolahraga. Kemudian yang kelima, kita bisa menghindari rokok. Mungkin ini untuk yang bapak-bapak ya. Karena ternyata merokok itu bisa meningkatkan atau beresiko lebih tinggi untuk kita terkena virus atau infeksi pada paru-paru. Kemudian yang keenam itu berjemur atau sinar matahari. Mungkin pas saat awal-awal pandemi ini banyak kita yang tiba-tiba berjemur massal gitu. Ya, itu juga berjemur sendiri itu bukan berarti ketika berjemur langsung mematikan virus corona, tapi kenapa disarankan berjemur? Karena sinar matahari itu merupakan sumber vitamin D alami, dan vitamin D itu bisa berfungsi untuk meningkatkan sistem imun kita sehingga untuk kesehatan. Nah, mengenai waktu berjemur sendiri mungkin menjadi perdebatan ya di beberapa kalangan di kesehatan pun juga banyak segi pandang jam berapa, ada yang jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam pagi, jam 7 itu ada banyak sudut pandang. Kalau dari saya sendiri sih meyakininya untuk berjemur itu bisa kapanpun, selagi ada sinar matahari, kemudian selagi kita sempat bisa, dan selagi nyaman juga, karena mungkin ada beberapa orang yang nggak nyaman kalau terlalu siang atau terlalu panas. Nah, kapanpun selagi bisa, selagi nyaman, selagi ada sinar matahari, kalau saya menganut pandangan bisa dilakukan. Dalam 1 minggu bisa sekitar 3 kali cukup. Durasi juga nggak usah terlalu lama-lama sekali sih, 5 menit sampai 15 menit aja cukup untuk berjemur. Kemudian yang terakhir itu mengenai suplemen ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, apakah suplemen itu bisa mencegah virus corona? Ternyata jawabannya itu nggak sepenuhnya tepat ya. Karena suplemen itu memang kita perlukan itu untuk asupan nutrisi kita, untuk menunjang kesehatan dan daya tahan tubuh. Tapi untuk suplemen itu sendiri nggak bisa untuk mencegah secara langsung, tapi itu tadi sebagai tambahan nutrisi. Jadi yang lebih penting sebenarnya itu gizi dari makanan yang kita makan sehari-hari. Jadi gizi dari makanan itu vitamin, mineral, kemudian serat, proteinnya itu nggak tergantikan, dan itu berperan justru jauh lebih besar daripada suplemen yang mungkin banyak diiklankan. Tapi tidak ada salahnya dan baik juga kalau mengkonsumsi suplemen sebagai tambahan, selama mungkin untuk suplemen itu ada variasi ya, jadi kebutuhannya itu macam-macam pada tiap orang, juga suplemen jenis-jenisnya juga macam-macam, selama disesuaikan dengan kondisi tersebut bisa digunakan. Itu sih seperti mungkin misalnya vitamin C ya. Vitamin C itu banyak sekarang produk vitamin C yang lebih dari 1000 mg, 500, itu sebenarnya dalam ilmu kesehatan sendiri vitamin C yang dibutuhkan untuk kebutuhan harian itu untuk orang dewasa hanya sekitar 90 mg. Jadi ketika kita minum vitamin C yang dosisnya lebih dari 1000 mg itu 50%-nya itu akan dibuang dari tubuh melalui urin, justru jadi malah justru mubazir ya. Tapi selama dosisnya tepat, tidak terlalu berlebihan, itu bisa digunakan suplemen untuk membantu menambah. Demikian mungkin dari saya mengenai untuk cara-cara mungkin yang sekiranya bisa untuk membantu menjaga sistem imun dalam tubuh. Terima kasih Mbak Ica. Ternyata seni. Oh, monggo. Ini Pak Ijoli ini. Oh ya, terima kasih Om Gun. Monggo loh, sekitarkan monggo. Oh, ini termasuk menjaga imun. Imun. Ya. Monggo. Kaki ayam, pupuk ayam. Ternyata seni merawat keluarga itu banyak sekali. Tidak hanya cukup dari segi iman, tidak hanya dari segi pengalaman-pengalaman dan kasih, tapi juga dari segi kesehatan ternyata sangat membantu di dalam kita merawat keluarga. Dan menjaga kesehatan itu pun ternyata juga termasuk salah satu seni. Terima kasih Mbak Ica, banyak sekali ilmu yang telah kami terima, bagaimana kami bisa merawat keluarga kami dengan melalui seni kesehatan.
Seperti Pak Budi itu paling rajin itu kalau naik sepeda, ya Pak Budi ya. Sampai jauh, tapi kalau sampai jauh-jauh itu gimana Mbak? Itu kira-kira menjaga imun apa enggak itu Pak? Kalau umpamanya jaraknya gitu. Sekalian mumpung ketemu Bu Dokter. Sedikit aja Mbak. Mungkin jaraknya sih nggak masalah sih Bu Oh ya. ya. Nggak ada masalah mau jaraknya berapa. Selama masih kuat, kondisi fisiknya masih kuat, nggak dipaksakan sebenarnya Oke. bisa digunakan. Oh, bisa semangat. dilakukan. Semangat ya. Ada beberapa yang mengatakan sebaiknya nggak mengenakan masker karena ada yang sesak, terutama pada orang yang mungkin sudah sepuh atau Sepuh, berumur. ya. Ada juga yang beberapa pendapat juga yang sebaiknya menggunakan karena biasanya kalau sepedaan itu kan bergerombol, deket-deketan, jadi lebih aman buat mengenakan. Kalau dari saya sih mungkin monggo pakai bisa. Kalau misalnya karena kondisi tertentu, karena sesak atau kecapean Sesak dibuka banget, gitu ya? mungkin sementara dibuka dulu juga nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, kita udah dengar bersama bagaimana seni merawat keluarga. Nanti di keluarga kita masing-masing kita bisa praktekkan bersama bagaimana dalam bulan keluarga ini ada beberapa kegiatan yang nanti akan ketua kelompok bagikan melalui panitia yang telah membagikan selebaran-selebaran ataupun buku panduan bagaimana seni merawat keluarga, dan kita juga sudah dengarkan dari narasumber bisa kita praktekkan bersama-sama. Sekarang kalau kita sudah mengetahui secara ringkas bagaimana seni merawat keluarga, di sini ada seorang anak yang mewakili. Nah, kelihatannya kami penasaran ini, kami akan bertanya ini. Tadi kan seninya ya merawat keluarga. Sekarang pertanyaannya adalah sebagai seorang anak, bagaimana sih kami ini sebagai orang tua bisa lebih dekat dengan anak-anak. Seperti tadi karena dalam masa COVID ini kita semakin sering dekat ya. Rentan kita semakin bertemu semakin banyak daripada yang kemarin-kemarin. Nah itu apa harapanmu sebagai seorang anak terhadap perawatan atau bimbingan yang dilakukan oleh orang tua? Mbak Ninuk bisa mewakili dari pemuda-pemuda, mewakili anak. Ini juga didengarkan oleh ibu di rumah ini. Didengarkan oleh Bu Agus dan Pak Agus ini di rumah ini. Bagaimana harapannya? Mewakili ya, monggo. Iya, menurut saya kan selama ini kan orang tua itu lebih sering kerja dari rumah. Terutama yang kantoran itu kan berhubung karena melonjaknya COVID yang tadinya sudah bekerja dari kantor jadi bekerja dari rumah lagi. Nah, menurut saya untuk lebih mendekatkan diri kepada anak biar anak sama orang tua menjalin hubungan yang dekat, harmonis gitu, mungkin bisa lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersama walaupun dari rumah, tetapi tetap menyempatkan atau meluangkan waktu untuk bermain atau sekedar bertanya, menyapa, lagi apa dek, belajar apa, tadi gimana pelajarannya, online gimana gitu. Menurut saya seperti itu. Kemudian untuk harapan saya dan harapan terutama kami kaum pemuda, itu kan biasanya orang tua masih sering membanding-bandingkan dengan masa lalunya mereka atau dengan orang lain. Nah itu menurut saya lebih baik jangan seperti itu kan. Ya boleh membanding-bandingkan, boleh memberitahukan yang baik, yang benar menurutnya, tapi tidak harus saklek seperti itu. Karena kan semakin kesini semakin berubah. Mestinya ada perubahan zaman, perubahan dari emosional kita, perubahan dari perkembangan zaman juga. Jadinya kan Curhat piye curhat. kalau misalkan harus saklek seperti itu kan nanti juga teman-temannya mesti bilang, lah kamu kok gitu terus sih, mbok berkembang, mbok gaul, ayo main bareng kayak gitu. Kan kadang juga ada orang tua yang nggak usah main, di rumah aja, jam 6 pulang, gini. Nah itu mungkin lebih bisa direnggangkan lagi, biar juga anaknya juga ngerasa seneng, oh iya aku diperhatikan, oh iya aku diberikan fasilitas yang terbaik sama orang tuaku. Tapi saya sebagai pemuda juga menghimbau teman-teman saya, jika misalkan diberitahu sama orang tua, misal kamu bawa pulangnya jangan malam-malam atau kamu mainnya yang benar, pakai masker gini-gini, itu juga salah satu bentuk kasih sayang orang tua menurut saya, biar kitanya juga aman, kitanya balik sampai rumah juga bisa sehat dan tentunya tuh
kalau misalkan kita main atau kita pergi selama pandemi ini kan masih banyak anak pemuda yang nongkrong, main, pergi itu sebenarnya itu dari orang tua itu merasa was-was dan khawatir bagaimana nanti anaknya gimana gitu. Nah, jadinya itu harusnya kita sebagai pemuda juga menyadari hal itu, apalagi orang tua kita juga bisa lebih rentan terkena COVID-19 ini. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak Nino. Ini menjadi curhatan juga buat kita, terutama yang bekerja, karena harus bekerja di rumah, akhirnya malah sibuk ngurusi daring-daring, terus jadi malah lupa dengan kedekatan dengan anaknya, walaupun sebetulnya di dalam kita sering di rumah bisa semakin dekat dengan orang tua. Ya Mbak Nino, ternyata makasih ya atas masukannya, dan itu menjadi masukan buat kita semua, para orang tua dan juga para pemuda, bahwa memang kita harus berjuang bersama di dalam menghadapi pandemi ini. Tetap di rumah saja, tetap menjaga jarak, cuci tangan, jaga kebersihan, supaya itu semua untuk kita semua. Nah, kita ketahui bahwa keluarga, tadi Bu Esther katakan, adalah harta yang paling berharga. Dan seni merawat keluarga adalah seni yang indah. Keluarga kita adalah ibarat, kalau di dalam Alkitab tadi dikatakan seperti kebun anggur. Tapi di sini yang punya anggur Mbak Esther ini. Ya, seperti kebun anggur, Pak Triatmo juga punya bagaimana harus merawat dengan teliti supaya bisa berbuah, dipotong sedikit-sedikit. Nah, kita pun bisa merawat keluarga dengan segala seninya supaya menjadi berbuah dengan sempurna. Melalui komunikasi yang baik, saling menjaga dengan kasih. Mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, bahwa kasih itu adalah segalanya. Dengan demikian kita akan selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebagai pijakan di dalam kita melangkah. Pandemi yang kita rasakan ini tidak akan menghalangi kita dari cinta. Cinta akan tetap tumbuh di dalam kehidupan kita. Karena cinta adalah bersifat dinamis, senantiasa berkembang. Selalu dibutuhkan seni untuk merawatnya. Demikianlah apa yang telah kita lakukan bersama dalam bincang-bincang bahan dasar bulan keluarga dengan tema seni merawat keluarga. Tuhan memberkati. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti.